kerusakan mulai terjadi, sistem mulai ambruk ketika tata ruang diacak-acak. Dan ini merambah meluas, dimulai dari Jalan Juanda, Diponegoro, Imam Bonjol, meluas sampai ke Iskandar Muda, Gajah Mada, mundur lagi, Jalan Gagak Hitam. Ya kan? Kita ulangi lagi. Jadi mungkin nanti kita akan mundur lagi sampai Diski. Hari inilah kita terima akibatnya. Biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi nih dalam acara Cakap-Cakap Klinik Pantun Nusantara. Kali ini saya bertemu dengan seorang sahabat, seorang akademisi, seorang arkeolog, seorang ahli, ya katakan ahli lingkungan, dan banyak lagi sebenarnya kompetensi beliau. Beliau adalah Bapak Yance Wirces. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Beliau juga adalah akademisi. Dan ini saya akan mau bincang-bincang tentang ada satu tulisan beliau yang baru dikirim ke saya. Judulnya Mengenali dan Memahami Jati Diri Kota Medan. Beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang dengan Pak Jaya Arjuna tentang masalah sampah. Menurut beliau tidak ada gerakan apapun dalam penanggulangan sampah di Kota Medan sehingga berdampak kepada berbagai hal seperti banjir, macet, dan sebagainya. Dan ini menurut Pak Yance itu ada lagi masalah yang lain lagi. Katanya sampah itu nggak masalah, bukan itu masalah utama. Banjir bukan masalah utama. Kemacetan lalu lintas bukan masalah utama. Itu menurut tulisan beliau. Gimana kira-kira Pak Yance menurut Bapak masalah Medan ini? Ya, begini Pak. Setiap kita mempelajari suatu objek, apakah itu kota, desa, maka mau tidak mau kita harus melihat ke belakang, melihat hari ini, dan memprediksi masa depan. Tanpa pemahaman terhadap 3 dimensi waktu ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang hanya parsial, tidak utuh menyeluruh. Jadi dalam kasus Kota Medan, jika kita ingin memahami apa yang terjadi di Medan ini, kenapa bisa seperti ini, maka mau tidak mau kita harus menilik ke belakang. Ketika Medan bukan seperti yang kita lihat hari ini. Jadi kalau sementara itu dokumen-dokumen tertulis yang tersedia tentang proses pembentukan Kota Medan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Jadi pengetahuan bahasa Belanda menjadi syarat mutlak kalau kita mau memahami Kota Medan. Dari dokumen-dokumen tertulis yang dapat saya akses, saya berusaha mempelajari apa sih sebenarnya masalah Kota Medan ini. Pada pertengahan abad 19, ketika Belanda mulai penetrasi ke pantai timur Sumatera, pihak pertama yang mereka temui di kawasan Sumatera Timur dekat Medan sekarang ini adalah Sultan Delhi. Sultan Delhi bermukim di Labuhan, ya, yang sampai hari ini masih ada berupa kecamatan Labuhan. Belanda membuka perwakilan dagang, kantor di Labuhan. Belanda melihat kondisi Labuhan ini semakin lama semakin tidak sehat. Problemnya adalah air bersih yang layak dikonsumsi sangat sulit didapat. Dan kalau hujan, becek. Jadi mereka sulit mendapat air dan sulit membuang air. Kalau air habis dipakai, dibuang, becek.
Itu problem di Labuan. Ditambah lagi Sungai Deli mengalami pendangkalan karena proses sedimentasi, sehingga kapal-kapal sulit untuk berlayar merapat ke Labuan. Jadi Belanda memutuskan pindah dari Labuan mencari wilayah baru. Wilayah yang dipilih adalah wilayah pertemuan dua sungai antara Sungai Deli dan Sungai Babura. Tepatnya sekarang berada di Jalan Tembako Deli, tidak jauh dari kantor wali kota sekarang. Nah, ketika Belanda memilih tempat itu, filosofinya adalah tempat ini harus mudah mendapatkan air bersih dan mudah pula membuang airnya sehingga kota tetap kering. Dari mana mereka mendapatkan air bersih? Dari sumber dangkal kualitas kurang bagus. Dari Sungai Deli kualitas kurang bagus. Mereka mencari ke hulu, ke kawasan yang hari ini kita sebut Sibolangit. Di sana mereka menemukan sumber air dan kemudian ditangkap di dalam bak-bak penampungan yang disebut bron. Dari bron inilah dialirkan ke kota Medan melalui jaringan pipa dengan menggunakan gaya gravitasi. Jadi problem mendapatkan air sudah selesai. Sekarang problem membuang air, ya kan? Nah, untuk itu Belanda membangun sistem drainase. Dia membagi dua wilayah ini. Sebagian air kotor dibuang ke Babura, sebagian lagi dibuang Sungai Deli. Sehingga beban daya tampung sungai tetap terpelihara. Mereka membangun saluran drainase. Nah, persoalannya ukuran berapa? Mereka menghitung dengan detail luas area yang mau dibangun, dihitung curah hujan 10 tahun terakhir, kemudian menghitung koefisien perbandingan luas bangunan lahan tertutup dan terbuka, menghitung kemiringan atap rumah, tiap rumah berikut luasnya, menghitung penguapan, ya, menghitung konsumsi air dan air yang dibuang, sehingga diperolehlah angka dan mereka bahkan mengkuantifikasi perilaku. Dalam hal ini kedisiplinan warga dikuantifikasikan dalam bentuk indeks koefisien tertentu. Nah, angka-angka ini kemudian dimasukkan ke model persamaan dalam hidrologi sehingga dihasilkan ukuran diameter pipa induk, pipa sekunder, pipa tersier. Dalam hitungan mereka, seandainya penduduk Medan ditambah 2 kali lipat dari jumlah kapasitas yang direncanakan, Medan tidak akan banjir walaupun hujan selebat apapun. Inilah sistem yang diwariskan oleh Belanda. Untuk merawat sistem ini, setiap bulan sekali mereka membuka riol-riol utama itu dan ditembakkan dengan water cannon mobil pemadam kebakaran. Setiap bulan. Sehingga riol tetap dalam keadaan bersih, air mengalir. Sistem ini tidak dirawat. Ketika Indonesia merdeka, sampai hari ini 76 tahun, jangankan ditembak dengan water cannon, dibuka pun tak pernah. Jadi, walaupun begitu, Bang, sistem ini bertahan 30 tahun tanpa perawatan. Bisa kita lihat bagaimana kecanggihan sistem drainase yang dibangun Belanda ini. Pembiaran 30 tahun masih dapat ditahan. Kerusakan mulai terjadi, sistem mulai ambruk ketika tata ruang diacak-acak. Kawasan jalur hijau area terbuka dijadikan area perumahan. Ya, lapangan Garuda menjadi perumahan Villa Polonia. Kemudian perluasan kota tidak terkendali. Saluran air tidak pernah dirawat. Bantaran sungai dihuni. Alur sungai menyempit. Ya, sampah menumpuk. Jadi semua itu adalah disebabkan karena ketidakdisiplinan.
menjaga apa yang sudah diwariskan oleh Belanda. Nah, ketika tata ruang sudah diacak-acak, area perkantoran, area pemukiman yang disebut kawasan Gemeente itu meliputi wilayah segitiga antara yang diapit oleh Sungai Deli, Sungai Babura itu. Jalan As itu yang di satu ujung Jalan Juanda. Ya, sepanjang Jalan Juanda itu paling ujung ke ujung. Kemudian menyempit sampai di Lapangan Benteng, setelah Lapangan Benteng dan Jalan Tembakau Deli. Wilayah itulah wilayah inti kota segitiga itu. Itu nggak ada area bisnis, yang ada area pemukiman dan pendidikan. Pasar pun tidak ada. Pasar berada di sentral, pasar sentral, di luar kawasan segitiga. Kita tahu ukuran rumah rata-rata di situ adalah 1000 meter halamannya. Ya, pembangunan rumahnya besar dengan halaman luas. Kemudian penghuninya katakanlah 5 sampai 6 orang atau 7. Ketika tata ruang ini diacak-acak, Jalan Juanda misalnya, Jalan Monginsidi, Jalan Diponegoro diubah menjadi perkantoran bank, asuransi, ya, kantor pemerintah. Yang awalnya area peta itu dihuni 6-7 orang, disulap menjadi daya tampung bisa menampung puluhan atau ratusan orang. Termasuk tamu yang lalu lalang, masuk keluar masuk. Jadi di situ orang menggunakan air, membuang air. Ya. Kapasitas jaringan drainase nggak diubah, jaringan pipa nggak diubah. Akibatnya tak mampu lagi menampung air buangan dan kalau hujan pasti meluap. Merubah kawasan pemukiman menjadi area bisnis, ya, ini sebuah kesalahan. Dan ini merambah meluas. Dimulai dari Jalan Juanda, Diponegoro, Imam Bonjol, meluas sampai ke Iskandar Muda, Gajah Mada. Jadi semakin nggak terkendali. Sama kasusnya seperti kawasan Kemang di Jakarta ya, yang berubah menjadi area bisnis ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan begini yang disebabkan kita nggak berdisiplin, terjadilah banjir, kemacetan. Ya. Jadi kalau begitu dari penjelasan Pak Yance ini kalau saya bisa menangkapnya sebenarnya ketidakmampuan kita menjaga warisan ya. Iya. Atau ketidaktahuan bahwasanya ada warisan yang ditinggalkan oleh Belanda yang dibuat menurut perancangan yang cukup teliti, sistematis dengan perencanaan dan hitungan-hitungan yang cukup matematis, yang dibiarkan begitu saja. Sehingga kita tahu ya, saya juga tahu itu di jalan-jalan di Medan itu ada riol-riol besar, tetapi saluran air yang ke situ tidak berfungsi, kan begitu. Jadi oleh karena itulah makanya segala problem yang ada di Medan ini intinya itu ya, tidak menjaga warisan dan tidak disiplin. Nah, dalam kondisi saat ini apakah masih bisa diperbaiki? Bisa, tapi biayanya udah sangat besar. Ya. Jadi ini merembet kemana-mana, Pak. Kesalahan yang diawali di era awal 80-an, ya, akhir 70-an, awal 80-an, hari inilah kita terima akibatnya. Saya kasih contoh, pemerintah, pejabat-pejabat itu tidak punya, mungkin tidak sempat atau tidak mampu mengakses sumber-sumber dalam bahasa Belanda. Sehingga terlupakan. Ya. Kemudian pertimbangan pragmatis, kepentingan ekonomi lebih dikedepankan daripada kepentingan lingkungan, sanitasi dan sebagainya. Kesalahan yang dibuat berulang-ulang. Saya kasih contoh, Jalan Iskandar Muda itu dibangun tahun 50 dengan bantuan Amerika, Colombo Plan, merancang kota baru, kota satelit yang disebut Medan Baru.
dengan satu pusat pelayanan umum yang disebut sekarang Pasar Peringgan. Itu jalan as. Ya. Tempat orang lalu lintas tuh lancar. Kalau itu jalan as, ya, nggak boleh ada pusat aktivitas bisnis, kecuali Pasar Peringgan itu. Dengan dibuat aktivitas bisnis, maka orang berhenti. Ketika orang berhenti, mobil parkir. Macet lah. Kemudian orang mencari alternatif, bikin ring road. Ring road yang dibikin, itu mulai dari Titik Bobrok, Sungai Sekambing, sampai Simpang Selayang. Itu yang kita kenal hari ini Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudi itu untuk mengalihkan kemacetan itu supaya tidak menimbulkan kemacetan di kota, kendaraan bisa melintas. Tapi kesalahan diulangi lagi. Di pinggir jalan buat toko, kios, macet lagi. Mundur lagi, Jalan Gagak Hitam. Ya kan? Kita ulangi lagi. Jadi mungkin nanti kita akan mundur lagi sampai Diski. Ini kesalahan yang diulang-ulang akibat tidak punya pengetahuan, tidak disiplin, tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Tapi merasa tahu. Merasa tahu. Itu dia. Tahu kalau jalan lingkar nggak boleh ada aktivitas bisnis. Nggak boleh ada di situ, harus masuk ke dalam sedikit. Jadi mobil dari jalan lingkar itu belok masuk ke area. Jadi nggak berhenti di pinggir jalan. Sekarang orang berhenti parkir di pinggir jalan, dibiarkan. Orang jual lapak di situ, jual buah, jual pulsa, dibiarkan. Nanti berkembanglah menjadi pasar-pasar gelap seperti yang ada sekarang di Jalan Tanjung Sari. 1-2 orang buka kios lapak sayuran, habis itu merembet ikan, akhirnya menjadi pasar. Ketertiban pasar-pasar ini nampaknya memang hanya berlaku beberapa saat. Ya. Saya lihat pun macam pasar Sukarame, pasar Sekambing, semua pasar-pasar tradisional itu bisa ditertibkan, tapi hanya hitungan hari. Hitungan hari, semua dibongkar, digusur semua, tapi dalam waktu tak sampai sebulan kembali lagi. Dan itu semuanya memang pembiaran ya. Pembiaran. Jadi kalau begitu rumit juga ini masalah Medan ini. Ya, artinya ya kita melihat secara sederhana ya. Kalau tadi Pak Yance bilang riol yang sudah dipertahankan perencanaan itu, kalau kita lihat perencanaan Medan ini masalah mengorek-ngorek jalan itu aja. Sebentar nanti PDAM mengorek timbun. Kemudian nanti sebentar lagi Telkom ngorek timbun. Sebentar lagi PLN. Kemudian parit-parit dikuras. Tetapi selesai dibuat aliran air menuju ke atas, Pak. Seharusnya air kan menuju ke bawah ya. Nah, tapi dibuat air menuju ke atas. Jadi tidak ada. Jadi artinya hanya mengerjakan proyek. Jadi kalau gitu bagaimana saran Pak Yance? Saran ini ya untuk kitanya nih, mau didengar mau enggak itu terserah. Tapi menurut Pak Yance yang sebenarnya kira-kira. Jadi begini Pak, sebelum sampai pada saran, saya mau menguraikan lagi kekacauan di Medan. Mungkin hanya di Medan yang terjadi begini. Kekacauan. Saya ambil contoh Jalan Setiabudi, Jalan As itu. Pemerintah sudah membagi 3 kapling di badan jalan itu. Jalan, pinggir jalan, area jalur lambat dengan diperuntukkan untuk sepeda. Kita tahu itu sepeda karena ada gambar di markanya, ya kan? Sepeda. Kemudian di atasnya berjarak 30 cm ke atas pejalan kaki dan di situ ada jalur tunanetra. Di jalan yang diperuntukkan untuk sepeda, orang parkir mobil. Jadi kemana pengendara sepeda mau mengatasinya? Kalau dibilang itu orang bandel, enggak juga. Pemerintah yang mengadakan itu. Ada petugas parkir berjaket orange,
punya peluit, memberikan karcis, retribusi. Apa maksud pemerintah? Apakah mau diadu, dilaga mobil dengan sepeda ini? Ya kan? Terjadi tabrakan, siapa bertanggung jawab? Berarti nggak paham juga itu petugas-petugas yang menyiapkan tempat parkir itu. Di trotoar sendiri, untuk pejalan kaki dan orang buta, orang tunanetra, disabilitas, penyandang disabilitas, dipalangkan orang jual gorengan, wajan panas, ditabrak oleh orang tunanetra, apa jadinya? Jadi bagi saya ini kota membahayakan jiwa banyak orang. Nah, kekacauan-kekacauan ini mengapa dibiarkan? Dan tidak ada warga kota yang komplain. Semua menganggap fine-fine saja. Yeah. Yeah. Ini persoalan besar. Nah, ya. Ini kekacauan. Kemudian tidak dipahaminya fungsi-fungsi jalan. Coba lihat, kenapa Belanda bikin Lapangan Merdeka? Lapangan Merdeka itu adalah sumbu. Bayangkan sebuah roda. Dia berputar. Lapangan Merdeka itu as. Menerima luapan kendaraan dan membuang keluar. Sirkulasi. Ya, masuk dari jalan kereta api, terus buang ke jalan dekat restoran Ria itu. Ya, kemudian ada yang ke arah Bank Mandiri, ke arah Kesawan, ke arah Jalan Hindu, ada yang balik arah ke arah Jalan Guru Patimpus, ya, ke TVRI. Dia nggak boleh ada hambatan. Nah, pemerintah membangun pusat bisnis, aktivitas bisnis di situ, yang kita sebut Merdeka Walk. Oh iya, Merdeka Walk. Ya, akhirnya orang kan berhenti, macet. Macet, benar. Itu nggak boleh terjadi. Dan efeknya, cobalah kita lihat ya. Setiap ada demo di kantor gubernur, sekarang kantor gubernur itu tempat favorit untuk demo. Setiap ada demo di kantor gubernur, gelombang macet itu merambat, itu bisa sampai Guru Patimpus, Petisah. Kenapa? Terganggunya as di Lapangan Merdeka. Seandainya Lapangan Merdeka itu lancar, tidak macet, maka getaran kemacetan itu nggak terasa kemana-mana. Bisa diredam oleh as ini. Jadi, contoh kecil Bang, iya. Abang bisa lihat di Sun Plaza, pintu samping, itu ada bundaran kecil, air mancur. Nampaknya kecil, tapi sangat vital. Kalau nggak ada itu, Jalan Zainul Arifin, Jalan Ponegoro akan macet. Mobil masuk, buang penumpang, putar, keluar. Itulah yang menolong. Sehingga Jalan Zainul Arifin agak tertolong dan Jalan Ponegoro tertolong. Jadi fungsi lapangan itu ya yang tidak dipahami ya. Tak dipahami. Sebagai as daripada kegiatan sirkulasi pergerakan itu ya. Kemudian Bang, persoalan sampah. Ini bom waktu. Tinggal nunggu meledak.